Shalom, adik-adik sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu dan shalom bagi kita. Kita kembali berjumpa dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Bagaimana kabar adik-adik sekolah minggu? Tentu harapan dan doa Amang Pendeta semua dalam keadaan sehat. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini, yang menjadi pelajaran bagi kita semua, yang tertulis dari kitab Ayub pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Mari adik-adik semua mendengarkan, dan Amang Pendeta membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan dikatakan, anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita tentang Ayub adalah cerita yang sangat menarik. Sangat menarik sebab Ayub yang berasal dari tanah Uz, dia adalah seorang yang saleh. Orang yang saleh artinya orang yang memiliki hati yang takut akan Tuhan. Orang yang saleh adalah orang yang selalu beribadah dan yang membangun relasi dengan Tuhan. Ayub dikatakan seorang yang saleh karena ia memiliki hati yang selalu beribadah kepada Tuhan. Dia memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Dan Ayub menyembah Tuhan karena dia berpikir bahwa hanya Tuhanlah yang layak untuk disembah. Itu ciri yang pertama yang dimiliki oleh Ayub. Dia adalah orang yang saleh. Dan yang kedua, dia memiliki karakter yang jujur. Karakter yang jujur artinya dia selalu mengatakan yang benar. Dia selalu berbicara dengan sesuai dengan firman Tuhan. Dia tidak mau berbohong, dia tidak menyombongkan dirinya, tetapi dia selalu berkata yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Maka Ayub dikatakan sebagai orang yang jujur. Dan yang ketiga, sifat dari Ayub itu adalah dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Artinya dia selalu hormat kepada Allah. Dia selalu hormat kepada Tuhan karena demikianlah dia tahu bahwa hanya Tuhan itulah yang patut dihormati, sehingga takut akan Tuhan itu menandakan bahwa Ayub itu sangat mengasihi Tuhan di dalam kehidupannya. Karena itu adik-adik sekolah minggu, jika Ayub menunjukkan tiga karakter sebagai orang yang saleh, sebagai orang yang jujur, dan sebagai orang yang takut akan Tuhan, tentu demikian juga halnya yang Tuhan inginkan, yang Tuhan banggakan dari kita, dari adik-adik sekolah minggu, supaya menjadi orang yang saleh, orang yang membangun relasi hubungan yang baik dengan Tuhan, dan orang yang jujur
yang tidak mau berbohong kepada siapapun, baik itu kepada temannya, baik itu kepada orang tuanya, bahkan kepada Tuhan itu sendiri. Maka sikap yang ditunjukkan oleh Ayub ini, adik-adik sekolah minggu, ini menjadi sebuah kebanggaan dari kehidupan Ayub, sehingga Tuhan bangga terhadap sikap Ayub itu. Tentu betapa senangnya adik-adik jika ada orang yang membanggakan kita, bukan? Jika adik-adik dibanggakan oleh orang lain atau orang tua, tentu kita bangga. Tetapi biasanya orang bangga kepada kita, adik-adik, jika kita cantik, jika kita tampan, jika kita pintar, jika kita hebat, orang akan bangga. Tetapi apakah kebanggaan seperti itu yang diinginkan oleh Tuhan dari kita, adik-adik sekolah minggu? Oh tidak. Tetapi jika Tuhan ingin bangga kepada kita, sikap yang perlu kita tunjukkan supaya Tuhan itu bangga kepada kita, sebagaimana sikap oleh Ayub ini, demikian yang perlu kita tunjukkan adik-adik sekolah minggu. Yaitu sikap yang saleh tadi, sikap yang jujur tadi, dan sikap yang takut akan Tuhan itu. Maka Tuhan akan bangga terhadap kita, terhadap anak-anak Tuhan itu. Karena itu, jika Tuhan bangga akan sikap kita yang demikian, tentu kita juga akan dibanggakan oleh orang tua kita. Oleh karena itulah demikian dalam firman ini, hal itu yang mau ditanamkan oleh Ayub kepada anak-anaknya. Ayub menginginkan anak-anaknya supaya membanggakan Tuhan. Membanggakan Tuhan dari sikap hidup mereka. Sebagaimana seperti bapaknya Ayub, harus demikian yang mau ditiru oleh anak-anaknya. Demikian harapan dari Ayub. Sehingga Ayub menginginkan supaya setiap anak-anak yang merupakan titipan Tuhan itu kepada dia, dia ingin anak-anaknya itu supaya membanggakan Tuhan, memiliki sifat yang dimiliki oleh dia terhadap anak-anaknya. Tentu adik-adik sekolah minggu, bagaimana kita bisa membuat Allah bangga kepada kita? Bagaimana kita membuat supaya Tuhan itu bangga kepada kita? Tentunya kita memiliki sifat yang dimiliki oleh Ayub itu. Memiliki karakter-karakter yang baik yang disukai oleh Tuhan seperti Ayub. Tuhan menginginkan karakter seperti yang dimiliki oleh Ayub. Karena itu sebagai orang tua, Ayub memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anaknya dari bahaya, dari sikap yang tidak takut akan Tuhan, sikap yang bisa mereka tunjukkan yang jatuh, yang tidak sesuai dengan Tuhan. Sehingga tanggung jawab moral harus dilakukan oleh Ayub terhadap anak-anaknya. Dan itu tidak boleh ditawar-menawar. Mengapa? Karena anak itu adalah milik Tuhan. Karena anak itu adalah buah hati Tuhan yang Tuhan titipkan kepada orang tua, kepada Ayub. Jadi adik-adik semua juga merupakan titipan Tuhan kepada ayah dan ibu kita. Sehingga orang tua itu memiliki tanggung jawab yang besar,
bukan hanya tanggung jawab untuk membesarkan, memberikan makan, menyekolahkan, membeli baju, membelikan sesuatu yang diperlukan. Bukan hanya itu saja, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi anak-anaknya supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Mengajari anak-anaknya supaya anak-anak itu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Maka itulah sikap yang ditunjukkan oleh Ayub dari firman Tuhan ini. Ketika anak-anak Ayub, laki-laki dan perempuan, setelah mereka melakukan pesta, Ayub memanggil mereka satu persatu. Ayub takut ketika mereka mengadakan pesta itu, mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka mengutuki Tuhan itu. Mereka memaki Tuhan itu. Sehingga ketika itu juga Ayub mempersembahkan korban bakaran untuk penghapusan dosa terhadap mereka. Tentu tanggung jawab ini sangat besar dilakukan oleh Ayub terhadap anak-anaknya. Sehingga ketika Ayub melaksanakan itu, mempersembahkan korban bakaran itu, dia ingin menyenangkan hati Tuhan supaya setiap tindakan dari anak-anaknya yang mungkin anak-anaknya berbuat dosa dan telah mengutuki Tuhan, dan Ayub melakukan hal itu senantiasa supaya Tuhan tidak marah terhadap anak-anaknya. Ini sikap yang bijaksana sekali adik-adik. Ini sikap yang perlu dibangun dalam kehidupan keluarga. Saya mau tanya adik-adik semua, kalau makan dengan orang tuanya bersama-sama pasti berdoa kan? Adik-adik semua pasti disuruh giliran untuk berdoa makan. Harusnya seperti itu. Tidak boleh makan sendiri-sendiri. Tidak boleh ambil makanan sendiri langsung makan. Tetapi harus bersama dengan orang tua. Adik-adik bisa mengajak orang tuanya atau bapaknya, ibunya. Pak, Mak, kita harus makan sama dong. Harus berdoa bersama, gak boleh sendiri-sendiri. Karena firman Tuhan sebagaimana Ayub, dia selalu mengajarkan hal yang baik kepada anak-anaknya. Ingatkan orang tua kita ya. Harusnya orang tua yang mengingatkan anak-anaknya. Tapi kalau orang tua sibuk kerja, sibuk mencari nafkah, bisa saja lupa. Tetapi adik-adik semua harus mengingatkan itu. Maka itu Ayub dari firman Tuhan ini mengatakan, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka. Apakah mereka melakukan dosa? Apakah mereka mengutuki Tuhan itu dari pesta yang mereka lakukan? Sehingga Ayublah yang bertanggung jawab untuk itu kepada Tuhan dan harus mempertanggungjawabkan itu, sebab anak-anak itu adalah titipan Allah kepada dia, sehingga dia harus mempersembahkan korban bakaran itu. Sebab itu adik-adik semua, jika Ayub mengajarkan hal yang baik kepada anak-anaknya, tentu kita harus meniru yang baik yang diajarkan oleh orang tua kita kepada kita, supaya kita menjadi orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, sebagaimana sikap yang ditunjukkan oleh Ayub pada firman ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Kiranya kami boleh meneladani kehidupan yang ditunjukkan oleh Ayub. Dia adalah seorang yang saleh, orang yang jujur, dan orang yang takut akan Tuhan. Sehingga dia mengajarkan itu kepada anak-anaknya. Setiap kali anak-anaknya melakukan pesta, dia memanggil anak-anaknya satu persatu. Dan dia mengorbankan korban bakaran kepada Tuhan. Sebab dia takut ketika anak-anaknya melakukan pesta itu,
mereka berdosa dan mengutuki Tuhan. Sebab itu dia mempersembahkan korban bakaran. Oleh karena itu Tuhan, dari firman-Mu yang kami pelajari pada pagi hari ini, biarlah anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang saleh juga, yang takut akan Tuhan dan orang yang jujur, yang melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, sertai adik-adik sekolah minggu yang beribadah di rumah mereka masing-masing, sertai orang tua mereka, dan ingatkan selalu orang tua mereka untuk mengajarkan kebaikan sebagaimana Ayub mengajarkan itu kepada anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman-Mu ini, supaya firman-Mu ini menjadi kekuatan dan teladan dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu. Terpujilah Engkau dalam Yesus Kristus. Amin.